Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak Miss, kita balik lagi nih di tema 1, di subtema 2 PB1 hewanku sahabatku. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa kita dikabulkan Allah ya nak. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mendengarkan teks laporan, kamu mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Kemudian kamu mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Kemudian kamu mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Nah, di negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, seperti gajah putih. Kamu tahu gajah putih? Iya, gajah putih itu dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Nah, menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk si gajah putihnya. Nah, di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dan tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Iya, burung takurdahan hidup di Malaysia. Nah, hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Untuk kamu lebih jelas mengenai hewan-hewannya, kamu bisa langsung klik di YouTube ya. Nah, coba kamu amati gambar-gambar hewan berikut ini. Nah, hewan-hewan tadi itu memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ini Miss kasih tahu ya. Pertama itu, hewan berkembang biak dengan cara ovipar. Apa sih ovipar? Ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, terus jenis burung-burungan lain, unggas-unggasan gitu ya nak. Kemudian ada vivipar. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini dia melahirkan seperti sapi, kucing, gajah, dan banyak lagi kan nak. Kemudian ada ovovivipar. Nah, hewan ini dia berkembang biak dengan cara bertelur bahkan melahirkan dua-dua sekaligus nih nak. Contohnya itu adalah ular. Oke, kita lanjut pembahasan kita mengenai negara-negara ASEAN nih. Ini kita bahas mengenai potensi ekonominya. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki
kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, Indonesia nih nak, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya yang sangat kaya. Nah, banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini nak, Indonesia itu mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Nah, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alamnya juga nih merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kemudian kalau di Brunei ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alamnya kan. Nah, kemudian kalau Singapura dia ini letaknya sangat strategis dan dia itu sering dijadikan negara transit teramai di Asia. Kemudian Myanmar ini pencarian utamanya itu adalah bertani, berkebun, dan pertambangan. Nah, padi itu merupakan hasil utama nih di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, kemudian ada Kamboja. Kamboja ini di daerahnya itu mengalir sebuah sungai yang terkenal namanya Sungai Mekong. Nah, merupakan daerah yang subur nih. Mata pencaharian penduduk Kamboja itu juga bertani sama seperti di Myanmar. Kemudian ada Laos. Laos ini dia tetanggaan dengan Kamboja. Nah, negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong sama nih ya, sama Kamboja. Kemudian kegiatan pertanian juga ada di sana dan penghasilan terbesar negaranya adalah bertani. Kemudian ada Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Nah, salah satunya adalah pariwisata. Kemudian bidang lainnya itu seperti jasa, perhotelan, restoran, dan transportasinya. Nah, negara tetangga kita Malaysia penduduknya itu berada di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kemudian kalau Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara ya. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Nah, saat ini penghasil utama penduduk Thailand itu di sektor pariwisata. Banyak kan yang wisatawan yang berkunjung sana untuk melihat itu tuh Sleeping Buddha. Kemudian ada Filipina. Ini sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya ini juga bertani. Nah, Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor nih ke negara-negara lain seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, hasil pertanian juga menunjang perkembangan ekonomi ini. Nah, perlu diingat ya nak, ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN itu diharapkan dapat bergerak lebih cepat karena mereka itu kan bersatu ya kan. Nah, hal ini dibuktikan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa mengulang kembali video ini atau bertanya langsung sama Miss. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.